Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dengan limpahan karunia yang luar biasa di waktu yang penuh dengan keberkahan. Kita telah melaksanakan salah satu ibadah yang bisa mengobati dari penyakit nifak, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Sholat subuh merupakan salah satu sholat yang paling berat bagi orang-orang yang memiliki penyakit nifak. Semakin berat, semakin kronis penyakitnya, maka langkah kakinya semakin berat pula. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita bisa berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita agar bisa terus mendawamkan sholat subuh secara berjamaah. Dan saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah sedikit membahas masalah air. Ya, ada air suci lagi menyucikan, lalu ada air yang suci tapi tidak memiliki sifat membersihkan atau menyucikan, kemudian ada air najis. Dan ini pun memang Al-Fakir persingkat bahasanya agar tidak memakan waktu yang panjang, karena setiap mazhab biasanya memiliki urutan-urutan atau memiliki grouping sendiri ya, mengenai pembagian-pembagian dalam bahasan apapun. Kemudian alhamdulillah sekarang kita masuk ke media toharoh yang kedua. Media toharoh yang pertama yang disepakati adalah air. Kemudian media yang kedua itu adalah as-sa'idut tahiru. As-sa'id at-tahiru, yaitu tanah yang suci. Tapi tanah yang suci ini memiliki syarat dan ketentuan berlaku. Ya, dalam mengangkat hadas, tanah ini tidak mampu untuk bekerja selama ada air. Ya, maka selama ada air, tanah dan debu tidak bisa berfungsi mengangkat hadas. Adapun mengangkat najis itu bisa, menghilangkan najis itu bisa. Ya, sebagaimana kalau pakaian wanita terkena kotoran lalu dia tersapu dengan tanah dan juga lumpur atau air, ya. Jadi ada tanah dan air bersamaan, itu bisa menghapus. Begitu juga liur anjing, ya. Itu bersamaan adanya air dan juga tanah. Tanahnya saja nggak bisa.
airnya saja tidak bisa. Ya. Tapi untuk hadas tidak bisa mengangkat hadas besar ataupun kecil selama ada air. Maka di sini as-sa'idut tahiru wa huwa wajhul ardi at-tahirah min turab. Nah, kita samakan dulu nih persepsinya. Tanah yang dimaksud itu apa? Ya. Debu yang suci itu maksudnya apa? Nah, kita buat definisinya supaya masing-masing kepala itu sama ya pandangannya mengenai as-sa'id at-tahir atau tanah yang suci. Wa huwa wajhul ardh tahirah. Jadi yang dimaksud dengan tanah itu adalah permukaan bumi. Apapun itu yang ada di permukaan, maka dia bisa untuk dijadikan thaharah. Wa huwa wajhul ardi. Wajhul ardi itu permukaan bumi at-tahirah dengan syarat dia itu suci. Ya. Min turabin. Bisa itu dari tanah, au ramlin atau debu, au hijaratin atau batu. Ya. Au sabikhatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini ada di riwayat Imam Bukhari. Ju'ilat lil ardu masjidan. Telah dijadikan untukku bumi ini seluruhnya adalah masjid, tempat sujud. Artinya apa? Seluruhnya suci. Permukaan bumi seluruhnya suci. Wa tahuran, dan sebagai media bersuci. Ya. Bahkan di sini Imam Abu Hanifah mengatakan sekalipun dia itu kayunya itu tongkat gitu, itu bisa dijadikan sebagai alat media tayammum. Tapi nanti akan kita bahas di pembahasan tayammum. Di sini kita hanya membaca saja. Dan perdebatan di kalangan para ulama, bahkan di kalangan internal Abu Hanifah sendiri, itu luar biasa dahsyat. Ya. Kalau untuk masalah debu dan tanah itu insya Allah aman. Mau dia itu debunya masih menempel di permukaan atau debunya itu sudah diambil lalu ditaruh ke tempat wadah lalu kita pakai, itu nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah benda-benda lain, ya, benda-benda lain. Biasanya kita itu menjadikan untuk media tayamum itu apa? Kursi kendaraan, ya, selimut di rumah, ya, atau di rumah sakit, itu, atau dinding, ya. Bahkan sebenarnya juga besi itu bisa. Pokoknya segala hal yang ada di permukaan itu bisa, dengan syarat masih ada di permukaan bumi. Maka ketika sudah mankul, sudah diangkat, maka hukumnya berbeda. Mengapa demikian? Karena secara lafaz, secara redaksi, secara diksi itu adalah sa'idan thayyiban. Sa'idan thayyiban, yang masih ada di permukaan belum diambil. Berbeda dengan turab, berbeda dengan tanah, memang itu ainnya, itu zatnya. Sedangkan segala yang ada di permukaan itu adalah ma yaqumu maqamahu, yaitu yang memang menggantikan posisi tanah. Ribet kan? Maka itu bedanya antara tanah dengan benda lain yang memang berasal dari tanah, seperti bebatuan, kemudian barang tambang. Itu diperbolehkan dengan syarat apa? Dengan syarat dia belum mankul, belum dipindahkan, belum diangkat, habis itu ditaruh wadah. Itu nggak bisa. Jadi dia masih harus ada di tempatnya. Ya, bahkan rerumputan pun diperbolehkan. Nah, untuk masalah ini nanti akan kita bahas di dalam bab tayammum. Tapi untuk saat ini yang paling aman untuk bertayamum itu adalah tanah. Jadi kalau kita ingin bertayamum, sok keluar pintu rumah, habis itu ada tanah,
Ya, itu aja. Itu yang paling aman dan tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Kalau selimut di rumah itu ada perdebatan, ada debunya enggak? Apalagi rumahnya bening kayak gini nih, kayak masjid ini. Ini ada debunya enggak? Di sini ada debunya enggak? Nah, maka disyaratkan harus ada debunya. Begitu juga di dinding. Baik. Wa yakunu as-sa'idu mutahhiran 'inda faqdil ma'. Tanah itu memiliki sifat menyucikan saat tidak adanya air. Au 'inda al-'ajzi 'an isti'malihi, atau saat kita tidak mampu menggunakan air. Nah, tidak mampu menggunakan air, misalnya saat kita terluka atau saat kondisi yang dingin sekali membahayakan kesehatan. Ya. Jadi bisa karena luka atau bisa karena membahayakan kesehatan. Ya. Lima rodin karena sakit, wa nahwihi atau yang semisalnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an. Ya, dan kalian tidak menemukan air saat hadas besar atau hadas kecil. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaknya kalian itu bertayamum dengan sa'idan thayyiba, dengan permukaan yang thayyib. Maksudnya thayyib ini apa? Tahir, dia itu suci. Kemudian wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'idat thayyiba tahurul muslim. Sesungguhnya permukaan bumi ya, itu adalah alat bersuci seorang muslim. Ya, sesungguhnya permukaan bumi yang bersih itu adalah alat bersuci kaum muslimin. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, sekalipun air itu tidak ada selama 10 tahun. Artinya apa? Dalam jangka waktu panjang, tanah itu masih bisa menjadi media bersuci. Ya, walaupun dalam jangka waktu yang panjang. Syaratnya tadi tidak ada ditemukan air. Fa idza wajadal ma' falyumissahu basyaratah. Dan kalau ditemukan air, maka hendaknya kulit dia itu dibasahi oleh air. Artinya apa? Beralih dari media tanah menuju media air untuk bersuci. Kemudian wali iqrarihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As ala tayammum, ya, untuk bertayamum ya minal janabah saat kondisi junub. Jadi tayamum itu bukan hanya saja menggantikan wudu, tapi dia juga menggantikan mandi junub. Ya. Posisi tayamum itu dia bukan metode bersuci yang independen. Tidak, dia tidak independen. Dia itu sebagai pengganti. Artinya di sini pengganti hadas kecil dan juga pengganti hadas besar. Ya, artinya media bersuci untuk hadas kecil maupun hadas besar. Fi lailatin baridatin syadidatin, yaitu di saat malam yang begitu dingin. Ya, jadi Amr bin As melakukan tayamum, lalu Rasulullah SAW itu menetapkan itu, tidak melarang beliau. Khafa fiha ala nafsihi, karena khawatir terhadap jiwanya. In huwa tasala bil ma'il barid, seandainya dia itu mandi dengan air yang sangat dingin. Dan kita tahu kondisi di Madinah itu luar biasa. Cukup ekstrim kondisi antara siang dengan malam. Terkadang siangnya panas, malamnya itu luar biasa dinginnya. Itu bagi beberapa penduduk pribumi sana saja belum tentu kuat, ya, apalagi kita nih yang tropis, yang enak gitu ya. Jadi jangan maksain. Ya. Makanya banyak jemaah umroh yang ke sana itu suka keluar darah, mimisan, ya, karena saking ekstrimnya perubahan suhu antara pagi dan malam. Oke, untuk masalah media yang kedua, insya Allah nanti lebih detailnya akan kita bahas di bab tayammum. Sekarang kita masuk ke al-maddatuz tsalitsah, yaitu poin ketiga.
Fi bayanin najasat, di pembahasan najis. Nah, pertanyaannya, najis itu apa? Definisi dari najis itu apa? Maka Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, memberikan definisi di dalam kitabnya Syarhul Mumti', yaitu kullu ainin yajibu tatahhur minha atau anha. Ya. Segala hal, ya, yang menyebabkan wajibnya bersuci darinya. Jadi ada bentuknya. Kalau hadas nggak kelihatan, ya. Hadas itu nggak pernah kelihatan. Misalnya kita buang angin, nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita itu ngumpul di sebuah barisan, itu nggak ada yang tahu dia ini hadas kecil atau hadas besar. Tapi kalau kena najis pasti tahu, entah dengan baunya, entah memang kelihatan bercaknya, ya itu pasti kelihatan lahiriahnya. Tapi kalau hadas enggak, orang kentut enggak, orang habis melakukan hubungan badan enggak kelihatan, ya. Maka dari itu najis yang dimaksud ini adalah sesuatu yang memang terlihat dan harus, ya, jadi catatannya harus, wajib untuk bersuci darinya. Berarti yang tidak wajib maka tidak najis. Yang tidak diwajibkan. Walaupun dalam pandangan mata kita itu menjijikan. Itu menjijikan tapi belum tentu najis. Dia menjijikan tapi belum tentu najis. Tapi setiap yang najis itu pasti menjijikan. Baik. Ini definisi dari Syekh Utsaimin. Lanjut, an-najasat, najis jam'u najasatin. Itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari najasah. Wahia, nah di sini al-muallif, ya, penulis rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, itu memberikan definisi wahiyal khariju min farjail al-adami. Ya, memberikan contoh, memberikan definisi dengan cara contoh, memberikan misal, yaitu yang keluar dari dua jalur manusia. Dari dua jalur manusia, kubul dan dubur. Ini udah jelas ya. Min udratin au baulin, dari feses ataupun air seni. Kemudian au madhiyin, atau air madhi. Tahu madhi ya? Madhi itu biasanya muqaddimah. Ya. Kalau maninya justru enggak. Ya, kalau maninya justru suci. Karena kan itu asal dari kita. Ya, kita itu semuanya berasal dari min maniyyi yumna, dari air mani. Gitu. Au wadi, atau wadi. Wadi itu biasanya kalau kita terlalu lelah atau habis buang air kecil, itu masih suka ada yang lengket di endingnya, makanya hati-hati itu ya, itu harus dibersihkan. Nah itu wadi, itu sama, dia juga najis. Gitu. Kemudian di sini ada juga au maniyin, tapi di sini seharusnya tidak masuk ke dalam najis. Ya, di sini ada tulisan au maniyin. Ya, penulis rahimahullah taala berkata ada au maniyin, ada mani, padahal mani itu tidak najis. Ya. Wa kadza baulu, ya, wa rawthun wa raji'un, dan begitu juga air seni ataupun kotoran, ya, sisa-sisa kotoran itu kulli hayawanin, setiap hewan. Hewan apa itu? Hewan lam yubah aklu lahmihi, yang daging hewan tersebut haram dimakan. Yang hewan tersebut haram dimakan dagingnya, maka kotorannya itu najis. Bagaimana dengan hewan yang dagingnya boleh dimakan? Itu najis atau tidak? Ayam, bebek, sapi, itu najis atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Syafi'iyah mengatakan najis. Semuanya najis. Gitu ya. Pokoknya ma kharaja min sabilaini, semua yang keluar dari dua jalur itu najis. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Pukul rata. Ya. Tetapi ya,
Sebagian ulama mengatakan yang diharamkan itu adalah dari hewan yang dagingnya nggak boleh dimakan. Ya, itu yang najis. Ya, kotoran harimau, kotoran kotoran singa, kotoran buaya, gitu. Kemudian kotoran cicak, kotoran tikus, itu makanya hati-hati kalau ada cicak. Itu najis. Ya. Adapun hewan-hewan yang dagingnya halal dimakan, maka hukumnya apa? Najis atau tidak? Tidak. Wah, kalau kayak gitu makan aja silahkan, gitu ya. Kan nggak najis, silahkan aja dimakan. Nggak semua, ya, nggak semua yang suci itu boleh dimakan. Ini karpet kan nggak najis. Ada yang mau makan karpet, Pak? Ya kan? Nggak ada. Gitu. Ini suci juga ini. Ini tisu ini suci. Boleh dimakan nggak? Ini pakaian juga suci kan? Tidak najis. Kalau najis kan nggak boleh dipakai buat sholat. Pakaian ini suci. Boleh dimakan nggak? Kalau mau makan silakan. Nggak boleh. Dalilnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di kandang kambing. Pernah sholat di kandang kambing. Ya pertanyaannya, kandang kambingnya bersih nggak tuh? Namanya kandang kambing berarti masih ada kambingnya, belum dialih fungsi. Kalau sudah dialih fungsi, bukan kandang kambing namanya. Dan tentunya di kandang kambing itu banyak kotoran. Ya. Kemudian ikrar atau takrir Nabi Muhammad SAW kepada beberapa sahabat yang dia itu kehausan dan meminum air seni dari unta. Tahu deh kalau misalnya di sana masih ada yang jual nggak air seni unta? Itu ada susu, ada air seninya tuh, gitu, diminum, ya. Dan itu Nabi Muhammad SAW tidak melarang kondisi seperti itu. Ya. Dan kemudian kalau itu najis, kotoran kambing najis, kotoran sapi najis, kotoran ayam najis, bagaimana hukumnya jika dijual menjadi pupuk? Sedangkan jual beli najis itu haram, ya kan? Nah itu dia. Inilah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat adalah hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya itu tidak najis. Ya. Makanya di Madinah ataupun di Mekah itu suka ada burung merpati, ya. Burung merpati banyak sekali. Pertanyaannya, mereka pup atau enggak di situ? Yang pup lah di situ. Gimana enggak? Mau bilang karomah di situ. Itu karomah, enggak ada yang pup. Ya enggak. Sunatullah tetap berjalan di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dan saya pernah kena itu di hari terakhir di Madinah, gitu ya. Pas lagi zuhuran, gitu. Ngeliat, wah ada kotoran burung dara. Gitu. Sadarnya pas selesai sholat. Tapi kan selesai sholat ada ba'diyah dan ada sholat jenazah. Ikut nggak sholat jenazahnya? Ikut nggak sholat ba'diyahnya? Ya iya ikut. Ya, tetap ikut sholat jenazah menggunakan pakaian yang terkena kotoran burung, ya, dan juga ikut sholat ba'diyah. Itu ya. Baik. Jadi itu, ya, dalilnya apa? Tadi Nabi Muhammad SAW itu sholat di kandang kambing. Ya. Sekali lagi ini kondisi yang tidak ideal, ya. Kita lagi ngomongin itu batasan. Ya tentu kita pengennya bersih, ya. Tentu kita pengennya itu wangi, ya, adem. Iya, itu kondisi ideal. Kita sedang membahas masalah hukum. Hukum itu membahas tentang batasan-batasan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu. Sehingga tidak bias. Jelas mana yang boleh dan mana yang haram. Kemudian wa kadza makana katsiran fahishan min dam. Dan begitu juga dari sesuatu yang menjijikkan dari, misalnya contoh yaitu dari darah.
Dari darah. Darah itu disepakati oleh para ulama itu sebagai apa? Sebagai najis. Hanya saja darah yang menjadi najis itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Ya. Kalau darahnya itu mutlak, kalau misalnya lagi sholat kemudian ada nyamuk ditepak, kok kena tuh darahnya. Itu bukan darah nyamuk, karena nyamuk itu darahnya nggak merah. Ya. Serangga itu ya darahnya nggak kayak kita gitu ya. Itu. Maka darah yang ada itu sebenarnya darah siapa? Ya dia habis nyisap darah kita atau darah yang lain. Itu darah manusia itu. Kalau misalnya sedikit saja nggak boleh dan itu najis, ya membatalkan sholat. Karena kan sholat itu harus bebas dari hadas dan khobath. Itu. Ya berarti batal. Harusnya kondisi itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa yang menyebabkan najis itu adalah darah yang mengalir, darah yang banyak. Dalilnya apa? Ya. Secara umum darah itu najis itu dijelaskan di beberapa ayat. Ya, ada di dalam surat Al-Maidah dan termasuk juga Al-Baqarah ya. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya yang diharamkan atas kalian itu adalah bangkai. Ingat ini masih global. Ya kan? Bangkai, seluruh bangkai kan, mau hewan laut ataupun hewan darat. Nanti dikhususkan ditaksis pakai dalil yang lain. Kemudian waddam dan juga darah, walahmal khinzir dan juga daging babi. Kemudian segala sesuatu yang disembeli atas nama selain Allah. Atas nama selain Allah. Ya. Makanya sebenarnya tidak dianjurkan ketika kita menyembelih itu menyebut juga nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menyembelih itu Bismillah Allahu Akbar cukup. Ya, kalau bisa itu aja cukup. Jangan ditambah salawat. Gitu. Karena kita menyembelih itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di situ niat kita itu tidak ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai sekutu. Ya. Tapi usahakan di dalam kegiatan penyembelihan hanya nama Allah saja yang kita sebut. Gitu ya. Baik. Walahmil khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kemudian yang menjadi pengkhususan itu adalah di dalam surat Al-An'am. Ya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menemukan sesuatu pun yang diharamkan kepadaku dari wahyu-wahyu yang mengenai masalah makanan kecuali, ya, berarti yang halal lebih banyak ya daripada yang haram. Kecuali an yakuna maitatan, kecuali itu bangkai, au daman masfuhan, dan darah yang mengalir. Maka darah yang tidak mengalir itu tidak najis. Ya. Atau di dalam bahasanya adalah ma'fu anhu. Ma'fu anhu, dimaafkan. Contohnya apa? Ketika seseorang itu dalam sholat kemudian mimisan, apa yang terjadi? Batalin atau enggak? Atau sholat wajib? Apalagi sholat wajib, batalin atau enggak? Ya kan? Batalin lah, kan najis gitu. Ya, dikatakan bahwa ya, ketika seseorang itu keluar dari hidungnya, ya, dia mimisan, dia deras, maka dia tidak membatalkan sholatnya. Dia terus lanjutkan sholatnya, apalagi sholat fardu. Kenapa? Karena membatalkan ibadah itu konsekuensinya berat. Nggak boleh sembarangan membatalkan ibadah, gitu ya. Bahkan dalam haji, kalaupun dia batal, dia harus tetap mengikuti rentetan haji itu sampai selesai. Dia juga harus menggantinya di tahun yang akan datang. Jadi membatalkan ibadah itu nggak bisa sembarangan, ya. Nah, kemudian ketika dia menetes, maka tidak membatalkan apa? Sholatnya. Dia tidak boleh membatalkan sholatnya kecuali, ya,
darah itu menetes ke baju dan juga anggota tubuhnya dengan sangat banyak, kondisinya banyak, maka saat itu dia keluar membatalkan sholatnya. Cek tuh, kalau dia udah banyak, udah deres, udah belepotan, baru dia ke kamar mandi, toilet. Dia bersihkan itu, ya, yang mengotori anggota tubuhnya dan juga pakaiannya. Kemudian dia kembali sholat, tapi dalam kondisi tidak perlu berwudu. Tidak perlu berwudu. Dan ini saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga di dalam website resmi dari saudara-saudara kita kalangan NU. Ketika ada pertanyaan, Pak Kiai, bagaimana ketika saya ini kena mimisan? Maka dikatakan, kalau membasahi baju dan juga anggota tubuhnya dengan kondisi sangat banyak, maka dia harus keluar dan membersihkan itu, kemudian mengulangi sholatnya, tidak perlu berwudu kembali. Ya, ini salah paham. Banyak yang mengatakan bahwa kalau kena najis, wudunya batal. Padahal najis itu tidak membatalkan wudu. Najis itu nggak pernah membatalkan wudu di madhab manapun. Silahkan dicek, ya, silahkan dicek. Nginjek kotoran cicak, kotoran tikus, kotoran kucing. Yang perlu kita lakukan hanyalah membersihkan sampai tidak tercium aromanya, hilang warnanya, dan bekasnya sudah tidak ada. Tidak perlu berwudu kembali. Kalau ragu, silahkan baca di Fathul Qorib, Tuhfatul Muhtaj, Mughniul Muhtaj, Fathul Wahhab, itu kitab-kitab pesantren, ya. Syarah-syarahnya Matan Abi Syuja, syarah-syarahnya Safinatun Najah, itu silahkan dibaca, monggo. Atau langsung ke website resminya NU, ada tanya jawabnya, monggo. Itu ada di situ, Madzhab Syafi'iyah. Jadi dia tidak perlu berwudu, ya. Tetapi ya Imam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj itu mengatakan kalau tidak mengenai anggota tubuhnya dan juga bajunya, ya, misalnya dia memakai mindil itu apa? Selampe, ya. Apa sih selampe? Sapu tangan. Ya, sapu tangan. Dia memakai sapu tangan misalnya. Tidak perlu membatalkan sholatnya. Ya. Sekalipun yang keluar itu banyak, karena tidak membasahi anggota tubuh dan juga, ya, Tuhfatul Muhtaj itu adalah syarah dari Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin itu adalah matan kitab Madzhab Syafi'i, ya, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Jadi dia pakai itu selagi tidak ini. Apalagi kondisinya kalau sedang sholat Jumat, ya, sholat Jumat dia batalin keluar, dia beres-beres, balik lagi ke dalam udah bubar, nggak boleh. Dan meninggalkan sholat Jumat itu nggak bisa sembarangan. Makanya untuk sholat Jumat itu para ulama lebih tegas lagi. Andai kata dia mimisan sebelum sholat Jumat ditegakkan, maka dia tunggu sampai mimisannya itu kering, kalau bisa ditunggu. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga ditunggu, maka dia sholat dalam keadaan apapun. Ya tentu dibasuh dia biar nggak belepotan ke sini dan nggak belepotan ke masjid. Dia pakai itu, misalnya pakai daun sirih biasanya, atau disumpel pakai tisu. Ya. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, darah yang keluar dari gusi ataupun dari mimisan tidak boleh ditelan. Ulama sepakat nggak boleh ditelan. Karena apa? Najis. Tidak boleh ditelan.
Kalau dia menelan darah dari gusi saat dia sholat, maka sholatnya batal. Karena dikategorikan memakan sesuatu dalam sholat, walaupun itu berasal dari dalam diri dia. Loh, bedanya apa dengan sisa-sisa makanan? Sisa-sisa makanan itu dimakan saat dia dalam keadaan belum sholat, lalu nyangkut. Adapun darah yang keluar saat kondisi dia sedang sholat, berarti itu adalah zat baru yang keluar pada saat dia dalam kondisi sholat. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau tempat sholatnya itu outdoor, dia boleh meludah di sisi kiri, habis itu dia usap dengan sepatunya. Wah, ini bakal kepake saat kita hiking. Makanya bab toharoh ini buat survival itu sangat berguna. Ya, nanti pas jangan naik gunung, udahlah kita lagi kondisi kayak gini, nggak usah sholat dulu, nggak boleh. Ya, ini sangat kepake pas lagi kita hiking. Tapi kalau di dalam masjid, ya kondisi seperti ini haram meludah. Apa yang harus dilakukan? Dia sediakan sapu tangan, lalu dia ludahkan ke dalam sapu tangan tersebut, lalu ditaruh kembali. Loh, itu kan najis. Iya, tapi dia tidak menjadi pakaian. Dia ada di bagian luar, disakuin, dikantongin, itu ya. Jadi itu yang menjadi pembeda. Maka hati-hati. Ya, yang gusinya sering mengeluarkan darah, itu ya. Perhatikan baik-baik saat sebelum kita. Ini masih banyak lagi nih yang belum. Kemudian au qayhin. Qayhin itu apa? Nanah. Nanah itu hukumnya najis. Apa dasarnya? Dasarnya adalah nanah itu yatawalladu minad dam. Nanah itu asal mulanya itu dari darah. Bahkan dia itu lebih jorok lagi karena itu adalah darah yang fasid, darah yang rusak. Untuk masalah detailnya tolong tanya ke dokter ya, atau ahli medis. Saya nggak terlalu paham untuk kayak gini ya. Itu hanya dijelaskan bahwa ya nanah itu ya itu adalah proses seperti pembusukan darah. Maka sebagaimana darah itu najis, maka tentulah nanah itu lebih lagi ya. Maka dikatakan bahwa yang dimaksud dengan qoyh atau dimaksud dengan nanah itu adalah as-sailul lazid al-asfar alladhi yakhruju minal jarah, yaitu sesuatu yang mengalir dan dia lengket. Karakteristik dari nanah itu memang lengket. Al-asfar, dan warnanya kekuningan. Jadi udah bukan lagi merah tetapi kekuningan. Alladhi yakhruju minal jarah, yang keluar dari luka ya, au wa nahwihi ya, atau semisalnya, misalnya bisul kan bukan luka ya kan ya, itu yang keluar darinya li fasadin fihi, karena adanya kerusakan di dalamnya. Ini kerusakan seperti apa? Tolong tanyakan lagi kepada ahlinya ya, dokter dan juga ahli medis gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan cairan putih yang keluar sebelum darah keluar, lagi luka? Ya. Jadi kalau luka tuh suka ada yang bening tuh keluar. Tahu itu apa? Plasma bukan? Ya. Itu kan keluar tuh. Itu pun masuk dalam kategori najis. Itu juga termasuk dalam kategori najis. Semuanya asalnya dari darah. Ya, maka segala sesuatu yang turunan dari darah itu najis. Dalam kaidahnya itu disebut at-tabi'u tabi'. Ya. Yang turunan itu ya, itu hukumnya itu sama seperti hukum asalnya. Ya, tabi'. Yang mengikuti hukumnya ngikutin yang diikuti. Ya. Gitu. Hukmul hukmul far'i hukmul asal. Hukum dari cabang itu ngikutin hukum asal. Baik, itu qayh atau nanah. Kemudian au qay atau berikutnya adalah muntah. Muntah itu juga termasuk dalam kategori
najis. Ya. Baik itu muntah laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun non-muslim, manusia ataupun hewan, semuanya najis. Kenapa? Karena dia dikiaskan dengan kodurat, apa namanya, goit, kotoran, feses. Ya. Nah, makanya kita jelaskan dulu definisinya apa dari toy itu. Definisi dari muntah itu adalah al-khariju minat ta'am, ya. Sesuatu yang keluar tapi berupa makanan, ya. Ba'da istiqrarihi fil ma'idah. Setelah dia itu menetap di dalam lambung. Jadi kalau misalnya baru makan nih, sampai sini kemudian ininya perih nih di sini, terus keluar lagi ada nasi sebutir. Itu tidak termasuk dalam kategori muntah, karena dia belum masuk ke dalam pencernaan lambung. Ini ada yang udah masuk ke lambung atau masuk ke dalam pencernaan, kemudian dia keluar lagi. Ba'da istiqrarihi, dia itu harus menetap di sini. Itulah definisi dari muntah. Sebagaimana kotoran feses itu juga hasil dari produksi lambung, begitu juga muntahan tadi keluar. Ya. Maka hukumnya mirip dengan kotoran feses, maka itu najis. Tetapi ulama Malikiyah itu membagi menjadi dua. Kalau kondisi muntahnya itu sudah tidak berbentuk lagi, nyampur tuh, ada habis makan sayur, makan daging, semuanya nyampur, kunyek-kunyek, keluar barulah ya lendir-lendir, benyek-benyek gitu ya. Perlu kita jelasin, memang agak jijik. Nah itu baru. Ini makanya saya dari tadi belum minum. Itu baru kategorinya najis. Tetapi kalau bentuknya masih mirip dengan makanan atau minuman yang dimakan, kondisinya masih mirip, itu tidak najis. Ya. Tetapi mayoritas ulama mengatakan apa? Mau bentuknya kayak gimana? Kalau sudah masuk ke lambung, keluar lagi, itu najis. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ini dari Ibnu Hazm, luar biasa, di dalam kitab beliau Al-Muhalla. Ya, beliau mengatakan al-qai, ya, muntahan min kulli muslimin wa kafirin, baik dari seorang muslim ataupun non muslim, haramun. Pokoknya dia haram, najis maksudnya, gitu ya. Yajibu ijtinabuhu, wajib dihindari. Jadi kalau ada muntahan harus dihindarin, jangan sampai kena pakaian kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal-aidu fi qai'ihi. Orang yang mengungkit-ungkit atau yang meminta lagi pemberiannya itu sama saja orang yang nelan muntahnya lagi. Ya. Orang yang meminta pemberiannya itu sama saja dengan orang yang menelan muntahnya lagi. Berarti ini bentuk dari dosa, maksiat. Sedangkan tohara itu tadi ya, tohara itu juga bentuk pembersihan terhadap kemaksiatan. Ya, baik. Hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim. Nah, di sini al-qai'in mutaghayyir atau muntah yang berubah. Wa kadza anwa'ul maitah, dan juga jenis-jenis bangkai. Bangkai apa itu? Bangkai hewan dan adapun bangkai hewan laut itu hukumnya apa? Ya, halal, tapi dengan syarat ya, jangan sampai belatungan. Ya. Dan termasuk kategori bangkai itu adalah yang dia itu terpotong padahal dia itu masih hidup. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Segala hal yang terpotong dari hewan ternak, kita ngomongin hewan ternak. Kalau bukan hewan ternak ya udah jadi bangkai, mau dipotong nggak dipotong bangkai. Ya, segala yang terpotong dari hewan ternak gitu ya. Itu dalam kondisi dia hidup, misalnya kita mau potong bagian kakinya, mau buntutnya, mau belalainya, apa sih dalam belalai? Bukan belalai, apa sih?
ya lidahnya atau apa segala macam mau kita potong, itu tetap hukumnya bangkai, gitu ya, itu bangkai. Nah, terus gimana hukumnya gading gajah? Itu bangkai bukan? Tanduk itu bangkai bukan? Itu kan dipotong. Kemudian apa hukumnya bulu? Bulu kan dipotong juga itu. Ya. Itu bagaimana dengan domba? Bagaimana dengan domba? Dia kan dicukur tuh bulunya. Pokoknya kan segala sesuatu yang terpotong. Kan itu. Hadis Nabi yang menjelaskan seperti itu. Lalu bagaimana dengan apa? Tadi tuh bulu domba. Maka kita katakan, ini kita definisikan lagi. Yang terpotong itu adalah yang menyambung di dalam darah-darah yang mengalir di hewan tersebut. Maka tanduk ya itu tidak, ya selagi tidak bikin berdarah. Tapi kalau sudah berdarah ya itu beda lagi. Makanya tanduk itu diperselisihkan sama ulama. Yang dipotong tapi gak berdarah, yang disepakati oleh para ulama apa? Bulu. Nah makanya bulu dari domba itu tidak termasuk najis. Begitu juga menurut Malikiyah, bulu babi juga tidak najis. Ngeri kan? Menurut Malikiyah, babi itu sendiri dalam keadaan hidup tidak najis. Babi ya itu tidak najis. Menurut siapa? Malikiyah. Menurut jumhur gimana? Najis. Apalagi menurut Syafi'iyah, ya babi itu najis mughalladhah, najis besar. Ini kira-kira cukup nggak nih? Udah waktu belum? Ya, belum. Aduh, ini lumayan juga, masih cukup banyak. Ya. Jadi itu. Ya untuk masalah babi ini ulama juga berbeda pendapat. Ya. Tetapi dalam keadaan bangkai, seluruh ulama sepakat bangkai babi najis. Sebagaimana bangkai hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya itu juga akan menjadi najis. Nah, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan kulit harimau, kulit buaya itu najis. Tapi nanti itu pembahasannya di bab ya, membersihkan kulit. Nah, kita sekarang fokus di sini. Babi itu ya, di dalam mazhab Syafi'i itu najis mughalladhah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis najisnya anjing. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu atau falyaghsilhu sab'an. Jika anjing itu menjilat bejana kalian, maka sucikanlah 7 kali. Dan salah satunya menggunakan tanah. Itu anjing di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Makanya daging anjing dilarang. Kenapa? Untuk dimakan. Kenapa? Nggak disebutkan secara spesifik di situ. Anjing itu dilarang dimakan. Tetapi babi itu secara spesifik oleh syariat disebutkan bahkan beberapa kali. Maka para ulama Syafi'iyah menyatakan kondisi babi itu jauh lebih jorok daripada anjing. Maka sebagaimana anjing ini najisnya mughalladhah, sepatutnya babi itu jauh lebih jorok. Maka najisnya pun mughalladhah. Inilah dasar dari ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa babi itu najis mughalladhah menggunakan metode qiyas. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan tidak demikian. Ya. Bahwa babi itu tidak najis. Tahu nggak kenapa? Hal ini juga diakui oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi itu mengatakan bahwa ya, setelah beliau itu mengatakan bahwa ia menguatkan babi itu najis, lalu menukil adanya ijma' oleh Ibnul Munzir
Tetapi beliau sendiri membantah ijma itu, bahwa apa? Di kalangan Malikiyah itu ada yang menyatakan kesucian babi. Ini dalam keadaan kondisi hidup ya. Kalau mati udah sepakat. Dalam kondisi hidup. Nah, kemudian Imam Nawawi menyatakan bahwa najisnya babi dalam keadaan hidup tidak ada dalil yang sharih. Kami tidak menemukan adanya dalil yang jelas. Makanya pakai dalil kias tadi. Dalil anjing tadi yang menjilat. Maka tidak ada dalil yang jelas ya, dari Al-Quran maupun hadis mengenai najisnya babi dalam kondisi hidup. Jadi di sini nih dahsyatnya Imam Nawawi. Walaupun berpendapat apa, tapi beliau gentleman, menganggap bahwa ya harus diakui tidak ada dalil yang jelas. Atas dasar inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil pendapatnya siapa? Ya, Imam Malik. Hanya saja kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil pendapatnya Imam Malik, maka seharusnya kaidah yang dipakai juga umum. Apa yang dipakai kaidahnya Imam Malik? Seluruh hewan dalam kondisi hidup tidak ada yang najis. Seluruh makhluk hidup, ya, baik itu manusia ataupun hewan, ketika dia kondisi hidup tidak ada yang najis. Kaidahnya kuat banget ini. Kaidahnya kuat banget. Pusing kan? Mana yang bagus? Ya. Makanya para ulama itu mengatakan, Syekh Shalih Al-Munajjid sendiri mengatakan dengan kerendahan hati beliau, maka yang paling hati-hati adalah hendaknya kita menjauhi hal tersebut, tidak menyentuhnya. Walaupun Syekh Shalih Al-Munajjid itu mengambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya ulama-ulama Saudi Arabia itu banyak yang menyatakan bahwa babi itu tidak najis. Ingat ya, tidak najis bukan berarti halal dimakan. Jangan disalahartikan. Ya, jelas itu ya, ijma bahwa babi itu haram. Ya, nggak ada satu golongan pun yang menyatakan babi itu boleh dimakan. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa apa? Ya. Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwa ketika babi itu dicukur bulunya, ya, dipakai buat apa? Kuas. Ya. Maka kuasnya tidak najis. Kuasnya tidak najis. Tapi tetap segala hal yang berasal dari babi tidak boleh diperjualbelikan. Apapun itu, dari ujung rambut sampai ujung buntut nggak boleh diperjualbelikan. Walaupun itu tidak najis. Gitu ya. Karena lahmul khinzir yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu mencakup seluruhnya, sekalipun itu apa namanya? Bulu. Ya. Itu pakai majas itu sinekdok. Ya. Batang hidungnya nggak kelihatan. Emang batang hidungnya doang, seluruhnya. Ya. Dilarang kamu memakan, maksudnya memanfaatkan daging babi. Maksudnya apa? Keseluruhan. Nah, itu untuk masalah babi. Dan pendapat yang paling hati-hati dan pendapat yang paling mendekati itu adalah pendapatnya Syafi'iyah. Karena itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang kuat dari sisi kekuatan itunya. Ya. Kekuatan nalarnya bagus banget. Ya. Tetapi kalau menggunakan nalar itu melahirkan apa? Konsekuensi logis apa? Konsekuensi logisnya adalah anjing juga harusnya suci. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Malik. Itu. Baik. Ini maitah, bangkai. Ya, bangkai yang dimaksud ini adalah bangkai hewan yang di darat. Wa ajza'uha, dan juga potongan-potongan bangkai itu. Illal julud, kecuali kulit. Nanti akan ada pembahasan masalah dibagh. Indubigat, kalau dia disamak, dibersihkan. Fa innaha tathur bid dibagh. Karena kulit itu dia suci saat didibak. Liqauli Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ayyuma ihabin, apapun kulit hewan dubigha saat dia disamak faqad tahur, bakalan suci. Tapi ini juga dalilnya umum. Baik saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kita persingkat untuk kajian kali ini. Ini masalah najis ya. Jadi untuk masalah najis aja cukup ribet. Dan kita harus menggunakan berbagai definisi dari kalangan para alim, ya, dari para kalangan ulama.
Untuk apa? Mendudukkan masalah ini sehingga kita bisa menilainya secara proporsional. Ala kulli hal, pembahasan fikih ini mudah-mudahan semakin mengeratkan kita dengan saudara-saudara kita seiman, semuslim. Untuk apa? Menghargai. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk masalah najis dan juga tadi ya, debu. Mangga. Iya, mangga Ibu. Iya, sama-sama. Masya Allah nih, cakep banget ya pertanyaannya. Bagaimana kalau di mobil ataupun di pesawat ya, itu masih ada air tapi kita biasa tayamum. Maka di sini dikatakan bahwa tadi adanya ajzul isti'mal, ya al-ajzu an isti'malihi. Kita itu memiliki keterbatasan untuk memakai air. Dan salah satu bentuk keterbatasan itu adalah memprioritaskan penggunaan air untuk yang lebih penting, yaitu untuk konsumsi. Ya. Itu jauh lebih penting, atau untuk penggunaan buang air ya, untuk membersihkan istinja, itu jauh lebih dibutuhkan. Maka yang lebih baik adalah kita tetap menggunakan media debu untuk melaksanakan tayamum, gitu ya. Tayyib itu untuk masalah tadi. Makanya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai laut. Kenapa? Karena bekal mereka ada, tapi khawatir nih air ini kalau dipakai buat wudu nggak bisa ya buat melanjutkan perjalanan. Makanya bertanya tentang air laut. Itu asbabul wurudnya. Ya, jadi tidak apa-apa menggunakan debu untuk tayamum di kendaraan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mangga. Kalau misalnya kulit binatang yang kayak misalnya atau buaya itu menjadi pakaian juga bisa. Nah, itu dia bahasan yang akan ya, itu belum sekarang dibahas. Tapi secara gambaran ya, ulama itu berbeda pendapat antara hewan yang halal dagingnya dimakan atau haram dimakan dagingnya. Ya, tadi kalau menggunakan kaidah tadi ya, bahwa hewan yang dagingnya halal dimakan, maka ketika dia itu diambil kulitnya lalu disamak, maka samak itu menjadi pengganti penyembelihan. Gitu. Karena hewannya itu disembelih menjadi boleh dimakan, maka kulitnya disamak boleh dipakai. Lalu bagaimana dengan hewan yang haram dimakan? Kita sembelih harimau tetap nggak boleh dimakan, maka jatuhnya tetap najis. Begitu juga dibal atau samaknya. Samaknya pun tidak menjadi berfungsi karena itu. Nah, adapun hadis ini sifatnya umum. Nanti kita akan ketemu hadis-hadis ataupun dari Nabi Muhammad SAW, perkara Nabi Muhammad SAW yang lain yang mengkhususkan dalil umum ini, gitu ya. Jadi dalil umum ini tidak bisa kita pakai serta-merta, gitu ya. Ini dia. Dan pendapat yang lebih kuat dan yang lebih hati-hati adalah hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan, maka kulitnya tidak bisa didibal. Tidak bisa didibal. Gitu. Lah terus gimana jual beli hewan yang masih hidup? Ular, burung elang, gitu ya. Apalagi orang-orang Timur Tengah tuh banyak yang beli macan, beli singa. Nah, kita katakan, dan termasuk juga jual beli kucing. Ya. Jual beli kucing itu beberapa ulama menyatakan diperbolehkan. Maka kita katakan pakai kaidah tadi.
Ya. Hewan-hewan pada saat hidup itu secara umum dia itu tidak najis. Yang najis adalah yang sudah diberikan secara teksnya, nasnya. Gitu ya. Maka jual beli hewan yang masih hidup itu tidak najis. Gitu. Walaupun ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan thamanuhu, mengharamkan harganya, mengharamkan jual belinya. Gitu. Tapi ingat, hadis ini menyatakan tentang apa? Tentang jual beli untuk dikonsumsi. Jadi bukan jual beli secara mutlak. Gitu. Ya. Ini pembahasan nanti lebih rinci insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tapi ala kulli hal seperti itu ya. Kulit-kulit yang haram dagingnya dimakan, hewan-hewan yang haram dagingnya dimakan, itu tidak boleh kita beli. Ya, kulit harimau, buaya banyak banget, krokodil. Ya. Apalagi jam tangan tuh. Kalau udah belasan puluhan juta, kulitnya udah bukan kulit sapi lagi, kulit buaya. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, cukup. Nah, kita cukupkan ya bahasan kita kali ini. Insya Allah untuk hal-hal yang seperti ini sih sebenarnya kita terhindar ya. Itu kondisi kita ideal, alhamdulillah. Tapi jika kita ada di dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, tidak ideal, maka kita gunakan kaidah ini. Jika kita di lapangan lagi kerja belepotan oli, kita sholat boleh atau tidak? Boleh. Gitu, nggak ada, karena itu bukan najis. Kita belepotan tanah, boleh tidak sholat? Boleh. Gitu. Kalau kita takut ketinggalan sholat berjamaah, kita agak sedikit kotor, masih ada cat-catnya, boleh atau tidak? Boleh. Silakan. Itu. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.